Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Kusumawati dari kelas 3C Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singa Perbangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas materi mengenai teori pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Teori pembelajaran. Menurut Pichard, pada tahun 2009, ia menyatakan bahwa teori pembelajaran adalah sebuah proses perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau percobaan. Teori ini memperoleh sebuah ilmu atau pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar. Tujuannya bervariasi, bisa jadi untuk menambah ilmu, pengetahuan, hingga keterampilan melalui proses belajar berdasarkan instruksi-instruksi tertentu. Hasil akhir dari proses pembelajaran adalah perilaku yang berubah, terbentuk, atau terkontrol. Di dunia psikologi pendidikan, terdapat beberapa macam teori pembelajaran. Pada awalnya, satu teori dan teori lainnya dianggap berbeda dan memiliki karakteristiknya masing-masing. Yang pertama, teori pembelajaran behavioristik. Teori pembelajaran behavioristik menjelaskan proses belajar sebagai peristiwa yang observable atau dapat diamati menurut Sang pada 2012. Perbedaan satu teori pembelajaran dengan teori lainnya dapat dilihat dari bagaimana teori tersebut mengatasi masalah yang krusial. Sebagian teori lebih fokus pada bagaimana proses pembelajaran terjadi, lalu sebagian teorinya lebih fokus terhadap peran memori, peran motivasi, serta peran regulasi diri pada siswa. Tokoh-tokoh psikologi ternama yang membahas teori behavioristik adalah Thorndike dan Pavlov. Kedua tokoh tersebut menekankan pada adanya hubungan antara stimulus dan respon dalam perilaku. Thorndike percaya bahwa respon terhadap stimulus akan menguat jika diikuti oleh adanya konsekuensi menyenangkan. Eksperimen Pavlov menunjukkan tentang bagaimana beberapa stimulus dapat dikondisikan untuk memunculkan respon tertentu. Teori yang kedua, teori operant conditioning. Operant conditioning adalah suatu metode pembelajaran menggunakan reward atau hadiah dan punishment atau hukuman sebagai konsekuensi dari perilaku. Teori ini dikembangkan oleh B.F. Skinner dan sering juga disebut teori Skinner maupun instrumental conditioning. Terdapat tiga dasar utama dalam model ini, yaitu stimulus atau antecedent, yang kedua respon atau perilaku, dan penguatan atau konsekuensi. Konsekuensi dari sebuah perilaku akan menentukan respon di waktu mendatang. Konsekuensi yang menyenangkan akan meningkatkan frekuensi dari perilaku. Di sisi lain, konsekuensi berupa hukuman akan menurunkan frekuensi perilaku. Kemudian, teori yang ketiga, teori classical conditioning. Classical conditioning atau pengkondisian klasik adalah sekumpulan proses yang melibatkan unconditional stimulus dan neutral stimulus. Kedua stimulus tersebut akan mengubah unconditioned response menjadi conditioned response. Operant conditioning atau teori Skinner adalah pengkondisian yang melibatkan respons sukarela dari orang atau subjek yang dikondisikan. Berbeda dengan classical conditioning yang hasilnya adalah perilaku refleks atau tanpa sadar, respon dari pengkondisian operan adalah pilihan dari subjek itu sendiri. Teori yang keempat, teori pembelajaran sosial kognitif. Albert Bandura merupakan salah satu tokoh psikologi terkenal yang merintis teori pembelajaran sosial kognitif dalam Sang 2012. Sosial kognitif adalah teori yang menekankan bahwa seseorang belajar dari lingkungan sosial di sekitarnya. Berdasarkan teori Bandura, fungsi manusia dilihat sebagai sekumpulan interaksi yang meliputi faktor personal, perilaku, dan peristiwa-peristiwa di lingkungan sekitar. Terdapat tiga hal penting dalam teori ini. Yang pertama, modeling proses. Modeling proses adalah sebuah proses penting dalam teori pembelajaran sosial kognitif. Proses modeling meliputi perubahan perilaku
kognitif, dan afektif sebagai akibat dari mengobservasi orang lain. Karena terkesan meniru orang lain, modeling seringkali disalahartikan sebagai proses imitasi. Yang kedua, motivational proses. Seperti yang kita tahu, proses belajar sosial kognitif secara tidak langsung akan meningkatkan motivasi di dalam diri. Motivasi tersebut akan muncul ketika sebuah goal, mimpi, atau tujuan telah ditentukan. Yang ketiga, self-efficacy atau efikasi. Efikasi diri adalah kepercayaan seseorang akan dirinya bahwa ia mampu dan capable melakukan sesuatu. Efikasi adalah persepsi seseorang terhadap kapabilitasnya untuk melakukan sebuah aksi. Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa efikasi diri dapat meningkatkan peluang kesuksesan siswa. Teori yang kelima, Information Processing Theory. Teori pemrosesan informasi termasuk dalam salah satu teori pembelajaran di dunia psikologi pendidikan. Teori pemrosesan informasi fokus pada atensi, persepsi, encoding, dan penyimpanan memori di dalam otak dalam SANG 2012. Dewasa ini, pemrosesan informasi pada individu telah dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah komunikasi, teknologi komputer, dan neuroscience. Dengan kata lain, teori pemrosesan informasi fokus pada proses memproses informasi. Penyimpanan informasi tersebut di dalam memori dan memanggil memori tersebut jika diperlukan. Seperti yang kita ketahui, manusia mendengar dan mendapatkan banyak informasi setiap harinya. Nah, tentunya manusia akan memilah dan memilih informasi mana yang harus diingat dan dilupakan. Tokoh psikologi yang ahli dalam bidang ini yaitu Gestalt. Terdapat 4 hal penting pada teori ini. Yang pertama, attention atau atensi. Attention atau atensi adalah fokus pada suatu stimulus tertentu dengan cara mengabaikan stimulus yang lain. Agar stimulus dapat masuk ke dalam memori, harus ada atensi atau perhatian. Oleh karena itu, terkadang stimulus harus dipersiapkan sedemikian rupa agar dapat menarik perhatian. Meski demikian, atensi manusia itu sangat terbatas. Mulai dari suara, bau, dan penglihatan, terkadang kita tidak dapat memfokuskan atensi pada banyak hal secara bersamaan. Yang kedua, perception dan rehearsal. Stimulus yang diterima oleh panca indera akan disadari setelah terjadi proses persepsi. Persepsi adalah sebuah proses mental untuk menginterpretasi stimulus yang dipengaruhi pengalaman masa lalu, pengetahuan, motivasi, dan banyak faktor lainnya. Ketika sedang mempelajari dan menghafal materi pelajaran, seringkali kita mengucapkannya dan menuliskannya berulang-ulang. Ya, proses ini dinamakan rehearsal, yaitu mengulang-ulang informasi yang sudah diterima sehingga dapat meningkatkan penyimpanan memori. Yang ketiga, sistem memori. Sistem memori manusia memiliki 3 komponen penting. Pertama adalah sensory register, yaitu komponen yang menerima informasi lalu menahannya dalam waktu yang sangat singkat. Kedua adalah short term memory atau working memory, yaitu komponen yang menyimpan informasi dengan jumlah terbatas dalam waktu beberapa detik. Ketiga adalah long term memory, yang menyimpan informasi dalam waktu yang lama dan jumlah yang lebih banyak atau tak terbatas. Kemudian ada long term memory atau memori jangka panjang, memiliki 3 komponen penting. Pertama adalah episodic memory. Karakteristik khasnya adalah memori yang berkaitan dengan waktu dan tempat. Kedua adalah semantic memory, bagian dari long term memory yang menyimpan fakta, konsep, dan pengetahuan umum. Ketiga adalah procedural memory, bagian dari long term memory yang menyimpan informasi bagaimana cara dan langkah-langkah melakukan sesuatu. Yang keenam, teori pembelajaran proses kognitif. Teori ini berkaitan dengan proses kognitif, yaitu peran penting proses kognitif dalam proses pembelajaran. Terdapat sejumlah hal yang terlibat dalam proses kognitif seseorang saat berpikir, yaitu metakognisi, problem solving, belajar menggunakan konsep, instruksi dan teknologi, dan penerapan ilmu yang bersifat instruksional.
Terdapat dua hal penting dalam teori ini. Yang pertama, skill acquisition atau akuisisi keterampilan adalah berkembangnya sebuah kompetensi dan dalam domain tertentu. Terdapat dua jenis keterampilan, yaitu keterampilan umum dan keterampilan spesifik. Yang kedua, metakognisi. Metakognisi adalah kesadaran dan kontrol yang penuh dalam aktivitas kognitif. Terdapat dua keterampilan yang berkaitan dengan metakognisi. Pertama, seseorang harus mengetahui tentang keterampilan, strategi, dan sumber daya yang diperlukan. Hal lainnya adalah kemampuan menggunakan teknik memori, mengorganisasi, serta mencatat atau menggarisbawahi hal-hal penting. Kedua, seseorang tersebut harus mengetahui bagaimana dan kapan mereka harus menggunakan keterampilan dan strategi untuk menyelesaikan sebuah tugas. Yang ketujuh, ada teori motivasi. Teori motivasi adalah proses untuk mempertahankan perilaku yang akan mengarahkan pada tujuan dan mimpi dalam Sang pada 2012. Teori ini memiliki keterkaitan dengan kognitif karena berhubungan dengan bagaimana seseorang menetapkan mimpi dan tujuannya atau merencanakan dan memonitor perilaku. Motivasi adalah konsep yang dapat memahami kita mengapa seseorang tergerak untuk bertindak dan melakukan sesuatu. Di sekolah, siswa termotivasi untuk belajar dengan cara aktif dalam kegiatan di kelas dan menanyakan hal pada guru jika ada yang belum paham. Motivasi dapat meningkatkan aktivitas siswa yang mereka senangi dan minati. Yang kedelapan, teori regulasi diri. Regulasi diri adalah proses yang digunakan secara sistematis untuk menjaga fokus mereka terhadap pikiran, perasaan, dan aksi dalam menggapai mimpi. Pada awalnya, regulasi diri sering dikaitkan dengan perilaku klinis seperti agresi, adiksi, gangguan seksual, konflik interpersonal, dan lain sebagainya. Namun, saat ini regulasi diri sudah mulai berkembang ke dunia pendidikan dan teori pembelajaran dalam Sang 2012. Saat ini, regulasi diri dapat ditunjukkan dalam berbagai macam bentuk. Pada dasarnya, regulasi diri terdiri dari perilaku individu yang meregulasi dirinya sendiri untuk fokus dalam belajar dan menggapai mimpi. Di satu sisi, ternyata regulasi diri juga berkaitan dengan variabel kognitif dan afektif. Dalam proses pembelajaran, regulasi diri dapat membantu siswa untuk meningkatkan efikasi dan kepercayaan diri. Hal ini membuat seseorang menjadi lebih optimis dan memiliki emosional yang positif. Yang kesembilan, teori pembelajaran perkembangan. Definisi perkembangan dari perspektif teori pembelajaran adalah perubahan dari waktu ke waktu untuk mampu bertahan hidup. Dalam Sang 2012, perubahan-perubahan tersebut terjadi dengan progresif dalam rentang perkembangan manusia, atau tidak hanya dalam satu titik waktu saja. Perkembangan memiliki keterkaitan yang erat dengan pembelajaran. Sebagai contoh sederhana, perkembangan kognitif akan berjalan seiring dengan perkembangan kemampuan belajar. Adapun hal-hal yang terkait dengan teori ini, perspektif perkembangan yang pertama. Natur versus nurtur, apakah kemampuan belajar itu sudah bawaan dari lahir atau hasil dari pengaruh lingkungan atau keduanya? Stability versus change. Apakah waktu perkembangan manusia itu fleksibel atau akan kritis pada waktu-waktu tertentu? Kemudian, continuity versus discontinuity. Apakah perkembangan terjadi pada hal-hal yang kecil atau berkembang sekaligus dalam bentuk yang besar? Struktur versus function. Apakah perkembangan terdiri dari perubahan fungsi kognitif atau terdiri dari perubahan proses kognitif? Yang kedua, pengaruh keluarga, yaitu mengenai status ekonomi yang mana ditentukan oleh pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan orang tua. Status ekonomi keluarga dipercaya dapat memengaruhi tumbuh kembang anak. Meski demikian, tidak selamanya anak yang lahir dari keluarga kurang mampu akan terlambat perkembangannya. Kemudian, yang ketiga, pengaruh media elektronik. Dewasa ini, anak-anak sering terpapar oleh berbagai jenis media elektronik.
seperti televisi, komputer, internet, video game, dan lain sebagainya. Teori yang ke-10, teori koneksionalisme. Menurut teori ini, belajar bagi hewan dan bagi manusia berlangsung menurut prinsip yang sama, yaitu pembentukan asosiasi antara kesan panca indera dengan kecenderungan bertindak. Proses belajar berlangsung secara trial and error, menurut hukum-hukum tertentu, yaitu hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum efek. Pertama, hukum kesiapan. Ini mengandung makna bahwa kegiatan belajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien apabila siswa telah memiliki kesiapan belajar. Yang kedua, hukum latihan menyatakan bahwa koneksi antara kondisi dan tindakan akan menjadi kuat karena latihan dan menjadi lemah karena kurang atau tanpa latihan. Makin sering sesuatu pelajaran diulangi, makin dikuasai pelajaran itu. Kemudian yang ketiga, hukum efek menyatakan bahwa kegiatan belajar yang memberi efek hasil belajar yang menyenangkan seperti hadiah atau pujian kecenderungan untuk diulangi dan ditingkatkan. Yang ke-11, teori Gestalt. Teori Gestalt atau istilah Gestalt berarti bentuk yang utuh, pola, kesatuan, dan keseluruhan. Artinya, Gestalt adalah keseluruhan lebih dari bagian-bagian, menganggap bahwa wawasan adalah inti dari belajar. Oleh karena itu, apa yang telah dipelajari hendaknya dimengerti dan dipahami. Teori ke-12, teori medan. Teori medan dikembangkan oleh Kurt Lewin dengan formula B adalah fungsi dari P dan E. Artinya, perilaku atau behavior sebagai perolehan belajar adalah fungsi individu atau person dan lingkungannya atau environment. Teori ini dikembangkan berdasarkan prinsip Gestalt dan menambahkan beberapa hal baru. Yang pertama, belajar adalah mengubah struktur kognitif, dan yang kedua, peranan hadiah dan hukuman. Nilai baik menyenangkan bagi siswa, namun untuk meraihnya memerlukan ketekunan belajar, di mana hal tersebut adalah suatu hal yang tidak disukai oleh siswa. Yang ketiga, masalah sukses dan gagal. Sukses dalam pelajaran menimbulkan rasa senang dan selalu ingin berusaha untuk meraih sukses tiap ada kesempatan. Sekian pemaparan materi mengenai teori pembelajaran. Jika terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.